Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 55. Oke lah, nggak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan penjelasan tentang sebuah peradaban di mana kehidupan umat manusia tidak terlepas dari sebuah keimanan atau kepercayaan. Hal itu mencakup seluruh wilayah di dunia ini dan tidak memandang si kaya atau si miskin. Semua orang selalu percaya pada sesuatu karena sebuah iman atau kepercayaan pasti akan menjadi bagian dari keyakinan pada diri sendiri. Untuk menghadapi masa depan yang tidak bisa diprediksi, semua orang pasti akan memiliki rasa takut, akan mengalami sakit dan rentan terhadap sesuatu. Maka dari itu mereka membutuhkan petunjuk atau perlindungan dari Tuhan. Ketika orang-orang itu berdoa dengan penuh keikhlasan, maka hal itu akan membentuk sebuah ide. Pikiran itu tampak seperti ilusi, namun kekuatannya sangat nyata dan besar. Hanya dengan satu pemikiran saja bisa mengubah atau menciptakan sesuatu di alam semesta ini. Bahkan kekuatan pikiran mampu berjalan menembus ruang dan waktu dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam jurang alam baka, meskipun Raja Agung tidak dapat berbuat banyak hal, namun dia bisa melihat pikiran dunia. Setelah ribuan tahun berpikir keras, pada akhirnya Raja Agung mampu menciptakan dan mengembangkan sebuah teknik rahasia, di mana teknik itu dapat mengumpulkan pemikiran yang tidak terlihat melalui mata kebangkitan, kemudian mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Dengan teknik magis itu, Raja Agung mampu mengambil pikiran dunia kemudian digunakan untuk dirinya sendiri. Semakin banyak orang yang percaya padanya, maka dia akan semakin kuat. Pada saat di kota Chang'an, Raja Agung mendapatkan kepercayaan dari seluruh umat manusia dan dia mampu mengalahkan aliansi monster. Kemudian setelah mengalahkan naga Gulong yang merupakan leluhur dari para naga, dia pun mendapatkan kepercayaan dari para naga dan banyak klan naga yang bergabung dengannya. Alhasil kekuatannya pun saat ini telah mencapai tingkat yang tidak terukur. Dan kini, Raja Agung telah menetapkan target berikutnya untuk dia taklukkan. Di mana target itu adalah si dewa perang klan Ashura. Mereka akan menjadi target perburuan selanjutnya Raja Agung. Apakah sang raja akan mendapatkan hasil yang memuaskan? Karena melawan Ashura adalah keputusan yang besar. Cerita kemudian berpindah ke kerajaan Ashura, di mana pada saat ini utusan dari era kebangkitan pun mendatangi klan Ashura untuk bernegosiasi. Salah satu utusan kemudian menyapa rakyat Ashura yang dia lihat. Namun rakyat Ashura itu malah memandang sinis karena kedatangan para utusan era kebangkitan itu dianggap sebagai orang asing yang berani menerobos masuk kerajaan Ashura. Sang utusan pun tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia malah tertawa dan berkata bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk membuat rakyat Ashura tersadar. Mereka juga akan membuat kehidupan rakyat Ashura menjadi lebih baik, supaya hidup mereka selalu dalam kebahagiaan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Salah satu pejuang Ashura pun berdiri dan berkata bahwa hidup mereka saat ini sudah sangat bahagia. Utusan era kebangkitan itu masih tetap ngoceh dengan mengatakan bahwa selama ini hidup para Ashura telah mengalami kesulitan, namun mereka tidak menyadarinya. Ashura itu merupakan sekumpulan dewa perang. Mereka semua haus akan pertarungan. Dan selama ini, mereka tidak dapat dipisahkan dari keadaan saling membunuh. Bahkan seorang anak-anak dari klan Ashura sudah diajari membunuh sejak kecil. Utusan era kebangkitan itu masih saja mengatakan, apakah Ashura tidak mau hidup dalam damai dan tanpa rasa takut sedikit pun. Salah satu pejuang Ashura kemudian bertanya, bagaimana cara melakukannya? Dan utusan itu menjawab, caranya adalah mereka harus mengikuti panduan yang dibawa oleh sang utusan ini. Karena kedatangan mereka ke tempat ini adalah untuk memberikan bantuan pada rakyat Ashura. Pejuang yang sedang makan mie pun bertanya, maksudmu kita harus mengikuti aturanmu dan kita harus sukarela menerima pengarahan darimu. Sang utusan pun tertawa dan membenarkan akan hal itu. Karena era kebangkitan dan Ashura bisa menjadi sebuah keluarga. Dia pun menyuruh para pejuang Ashura untuk mencobanya kali ini. Tiba-tiba saja, sebuah mangkok mie terlempar pada kepala sang utusan era kebangkitan. Mukanya seketika berubah menjadi sinis karena menahan emosi. Sang pejuang Ashura yang melemparkan mangkok mie itu berdiri di hadapan sang utusan dan berkata, pergilah kalian dari sini, dasar orang-orang bodoh. Sang utusan itu malah tersenyum dan berkata, hei kawan, santailah sedikit. Aku tidak marah atas perlakuanmu, karena aku tulus dan menyarankanmu untuk tidak berkata kasar lagi. Karena kata-kata kasar itu tidak berguna kawanku. Si pejuang Ashura kemudian terlihat marah dan berkata, jika kalian tidak pergi,
maka kalian akan kubunuh di tempat ini. Para pejuang Asura yang dari tadi duduk, kali ini mulai berdiri karena kelompok utusan Era Kebangkitan itu tetap saja bandel dan tidak mau pergi. Kali ini utusan Era Kebangkitan malah berkata, benar-benar kalian ini adalah sekumpulan orang brutal dan biadab. Kenapa harus sesulit ini? Apa kalian ingin menakuti kami? Kalian ingin mengintimidasi Era Kebangkitan. Kalian itu benar-benar tidak paham dengan situasinya dan siapa yang kalian hadapi. Biar ku beritahu, undang-undang dan peraturan Era Kebangkitan saat ini telah menjadi acuan utama di dunia. Tidak ada gunanya bagi kalian untuk melawan. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut kami, maka Raja Agung pasti akan meratakan tempat ini. Tiba-tiba saja sang utusan itu lehernya tercekik sebuah tali dan mereka pun mati. Karena pada saat ini pejuang Asura telah menggantung utusan Era Kebangkitan yang tidak mau pergi dari tempat ini. Setelah mereka mendapatkan sebuah peringatan, tidak lama kemudian seorang wanita berjubah pun muncul. Dia adalah Tetua Huji, sang istri Raja Gila Rahu dan ibu dari Suma. Tetua Huji pun bertanya pada pejuang Asura yang makan mie, apakah dia yang telah membunuh 3 orang asing itu? Si pejuang itu pun menjawabnya iya. Dan Tetua Huji berkata bahwa membunuh orang luar secara sembarangan bisa membuat klan Asura ini mendapatkan cap sebagai manusia barbar. Si pejuang pun kemudian protes bahwa dia tidak membunuh tanpa alasan. Tadinya dia sudah menyuruh 3 orang asing itu untuk pergi, namun mereka masih saja ngoceh tidak jelas dan mengatakan ingin mengajari rakyat Asura untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu adalah sesuatu yang konyol. Sebelumnya dia juga sudah berbicara baik-baik dengan 3 orang itu, namun sikap mereka semakin lama semakin berani dan malah ngadi-ngadi. Sehingga hal itu membuat pejuang Asura tidak dapat menahan emosinya lagi dan langsung menggantung mereka bertiga. Pejuang itu pun bertanya, jika hal ini terjadi pada Tetua Huji, apakah sang tetua tidak akan melakukan hal yang sama? Tetua Huji pun menjawabnya bahwa lain kali jika ada orang asing lagi yang datang ke tempat ini, maka dia akan menghadapi mereka. Tetua Huji kemudian bertanya, di mana Suma saat ini? Karena belakangan ini dia tidak melihat putranya itu. Si pejuang pun berkata bahwa Suma pergi ke suatu tempat namun dia sendiri tidak bisa melihat tempat itu. Tetua Huji pun terdiam mendengar perkataan dari si pejuang Asura. Di suatu tempat kali ini Suma sedang terbang bersama dengan naganya yang diberi nama Tata. Sang naga pun hinggap di atas pohon yang besar. Kemudian Suma turun dari punggung sang naga dan dia berkata, terima kasih Tata atas kerja kerasmu. Kamu tunggu sebentar di tempat ini ya. Ternyata pada saat ini Suma pergi ke makam legendaris leluhur klan Asura. Dia pun menatap tajam ke arah makam itu dan berkata di dalam hatinya, makam leluhur Asura yang berwujud kapal karam di lautan pohon. Tempat misterius yang hanya bisa dilihat oleh Asura yang terpilih. Setelah ayah pergi dari pertempuran di Istana Surga, dia pasti datang ke tempat ini, tempat legendaris makam leluhur para Asura. Kapal karam di lautan pohon. Sedikit penjelasan tentang makam Asura ini. Jadi makam ini sebenarnya adalah kapal yang digunakan oleh 99 leluhur Asura yang bisa kabur dari insiden di Istana Surga setelah mereka melakukan pemberontakan. Kapal itu pun terjatuh ke tempat ini, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat persembunyian sekaligus makam untuk mereka. Tempat ini dijaga oleh mantra khusus, sehingga leluhur yang mati, jiwanya akan tetap hidup di tempat ini. Makam leluhur Asura ini bukan tempat sembarangan, karena hanya bisa dilihat dan juga dimasuki oleh para Asura yang terpilih saja, seperti Raja Bandi, Raja Gila Rahu, dan sekarang adalah Suma, si putra dari sang Raja Gila. Suma pun berjalan memasuki kapal karam itu. Di dalamnya terlihat sangat berantakan dan sudah rusak parah. Namun benda-benda yang berada di tempat ini sangat aneh, karena tiang batu dan kayu bisa mengambang di tempat itu. Bahkan juga ada obor api yang tidak pernah paham menyinari ruangan di dalam kapal karam. Pemandangan yang dilihat Suma ini benar-benar membuatnya sangat takjub. Suma pun kali ini tiba di salah satu ruangan, dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan menyapa. Hei bocah, ternyata kamu datang lagi ya. Orang yang menyapa Suma itu adalah salah satu dari leluhur klan Asura. Dia bernama Suku Mochi dan memiliki julukan Iblis Tinju Jahat. Ternyata kedatangan Suma ke tempat ini adalah untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Suku Mochi pun bertanya, bocah, apakah tinju ajaibmu itu sudah mengalami kemajuan sehingga kamu berani datang lagi ke tempat ini? Suma pun menjawabnya, hanya sedikit peningkatan. Jika tidak ada peningkatan, aku tidak akan berani kembali ke tempat ini. Suku Mochi pun tertawa dan dia mengatakan, baiklah, aku juga sudah menunggumu.
biarkan aku melihat peningkatan tinjumu itu. Suma pun menjawabnya, iya. Dan dia kali ini memasang kuda-kuda serta mengaktifkan jiwa tempurnya. Suma pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Suma pun memberi nama jurusnya ini adalah tinju api ajaib. Dan kini Suma pun berkata, "Senior, tolong bimbingan dari Anda." Sukumochi pun tertawa dan mengatakan bahwa dia suka dengan karakter dan sopan santun Suma, karena baru kali ini dia melihat ada Asura yang memiliki sopan santun. Sukumochi kemudian menenggak segentong arak dan dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan, "Suma, biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini. Jangan kecewakan aku." Dengan tatapan tajam Suma pun menjawabnya, "Senior, aku pasti akan mengalahkanmu dan maju ke level selanjutnya." Sukumochi pun kembali tertawa dan dia mengatakan bahwa semangat inilah yang paling ingin dia dengarkan. Tidak lama kemudian Sukumochi pun melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia pun melancarkan tinjunya pada Suma tepat di wajah. Namun ternyata tinjuan super cepat itu mampu dihindari oleh Suma, yang bahkan Suma kali ini mampu memberikan tinjuan balik tepat di perut Sukumochi. Sang senior yang tidak mau kalah langsung menepuk dan meremas kepala Suma serta menghentikan serangannya. Hal itu membuat Suma berteriak kesakitan. Sukumochi kemudian menyerang perut Suma dengan tendangan lutut. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan wajah Suma juga tidak luput dari tendangan lutut sang senior. Hal itu sontak membuat Suma terlempar dan sambil mengeluarkan darah saking kerasnya tendangan dari sang senior. Namun pada saat di udara, tubuh Suma yang terlempar tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat Sukumochi terkejut karena ternyata pada saat ini Suma sudah berada di belakangnya dan siap untuk memberikan serangan. Dan akhirnya Suma pun memukul leher seniornya itu dengan keras yang membuat sang senior meringis kesakitan. Dia tidak percaya bahwa peningkatan kekuatan Suma sangat mengerikan karena dia mewarisi darah dari si Raja Gila. Senior pun kemudian menangkap tangan Suma dan membantingnya dengan keras sehingga membuat lantai di tempat itu seketika langsung hancur. Hal ini membuat Suma panik karena pada saat ini senior akan segera memberikan serangan balasan. Dia pun mengatakan, "Suma, seranganmu masih memiliki kelemahan. Hal itu yang akan membuatmu mati." Entah adegan apa yang selanjutnya terjadi. Namun pada saat ini Suma belum kalah dari sang senior. Dan bahkan Suma masih berdiri di hadapan Sukumochi saat ini. Namun Suma sekarang mengalami kelelahan. Nafasnya pun terengah-engah. Senior Sukumochi pun tersenyum dan dia berkata, "Bagus Suma, kamu saat ini mendapatkan persetujuan dariku. Silakan lanjutkan ke level selanjutnya." Suma yang sudah mengalami luka di mata kirinya pun mengucapkan terima kasih karena dia bisa naik ke level berikutnya. Dan senior Sukumochi pun menjawabnya, "Tidak Suma, justru akulah yang berterima kasih padamu. Aku telah mati selama beribu-ribu tahun dan pertempuran ini memberiku semangat bertarung yang telah tidak kurasakan selama ini. Ayo nak, kejarlah level yang lebih tinggi dan jadilah Asura yang lebih kuat lagi." Setelah berbicara seperti itu, senior Sukumochi pun menghilang. Dan kini Suma melanjutkan perjalanannya untuk memasuki ruangan lain, yang artinya dia akan menghadapi leluhur Asura yang lebih kuat dari Sukumochi. Tidak lama kemudian Suma sudah berada di depan ruangan pintu yang tebal. Dia pun kali ini membukanya. Dan di dalam ruangan itu sudah ada leluhur Asura yang lain. Dia pun berkata, "Ternyata ada penantang baru ya. Sekarang aku menjadi lawan keberapa buatmu?" Suma pun menjawabnya, "Keempat." Sang leluhur Asura berjambul merah itu pun mengatakan, "Bagus sekali. Sudah ada 3 hantu Asura yang kau lawan. Dan mereka sudah mengakui kekuatanmu. Namun aku berbeda dengan mereka nak. Jadi kuharap kamu berhati-hati jika ingin melawanku." Tidak lama kemudian leluhur Asura jambul merah pun memberikan serangan pedang yang super cepat pada Suma. Namun refleks Suma yang sudah terlatih membuatnya bisa menghindari serangan pedang itu dengan mudah. Dan ini akan menjadi ujian yang baru untuk Suma demi mendapatkan pengakuan dari sang senior jambul merah. Setelah mengalami banyak pertarungan, tempat senior jambul merah yang tadinya rapi kali ini menjadi hancur dan berantakan. Suma pun terbaring akibat kelelahan dan sekujur tubuhnya juga penuh dengan luka. Namun Suma senang karena dia pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari senior jambul merah dan berhasil maju ke level selanjutnya. Yang pada akhirnya Suma pun maju ke level 5 untuk melawan leluhur si Jiua. Dia pun diakui dan maju lagi ke level 6 melawan leluhur Gao Guixian dan dia pun juga mendapatkan pengakuan. Suma pun maju lagi ke level 7 untuk melawan leluhur Gui Luoseng. Dia juga mendapatkan pengakuan dan terus maju ke level 8 untuk melawan leluhur Suti Liu.
dia juga berhasil mendapatkan sebuah pengakuan. Dan selanjutnya, Suma pun maju lagi ke level 9 untuk melawan leluhur Shan Yuan Rong A. Dan dia pun juga berhasil mendapatkan pengakuan. Pertarungan selama beberapa hari ini benar-benar menguras tenaga Suma. Dia tidak heran kenapa para Asura itu sangat barbar, karena leluhur mereka saja juga sekumpulan orang barbar. Meskipun sudah mati, namun semangat bertarung dalam jiwa mereka masih sangat tinggi. Setelah selesai memulihkan tenaga, kali ini Suma akan pergi ke level 10 yang merupakan level tertinggi dalam ujian makam Asura ini. Di level 10 ini Suma akan melawan Tabu, seorang leluhur Asura yang juga mendapatkan julukan Raja Api, di mana Tabu juga merupakan leluhur Asura yang telah menculik Raja Rahu kecil dan membawanya ke tempat ini untuk dijadikan Asura terkuat. Namun setelah sampai di ruangan sang Raja Api Tabu, Suma tidak menemukan leluhur itu. Dia pun merasa kesal karena sudah menyelesaikan 9 ujian, namun pada ujian terakhir sang leluhur malah tidak muncul. Padahal Suma sangat membutuhkan ujian terakhir ini supaya dia mendapatkan pengakuan dari sang Raja Api. Dan tujuan Suma adalah ingin dirinya bisa melampaui kekuatan dari sang ayah. Meskipun tidak menemukan Raja Api, namun Suma berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap giat berlatih dan berusaha lebih keras lagi. Karena suatu hari nanti, Suma akan kembali lagi ke tempat ini untuk menantang sang Raja Api. Suma kemudian mencari jalan keluar, dan dia pun berlari menyusuri ruangan yang pada akhirnya kini Suma berhasil keluar dari kapal karam itu. Tidak lama setelah itu Suma melihat banyak naga Asura berterbangan di langit. Mereka juga mengeluarkan suara auman yang keras layaknya ada sebuah pertarungan. Suma pun berkata, kenapa naga Pterosaurus terlihat gelisah? Apakah Asura akan melakukan sesuatu? Ataukah sesuatu terjadi di kerajaan Asura? Suma kemudian memanggil Tata, si naga tunggangan miliknya. Dia kemudian mengajak Tata untuk segera kembali ke kerajaan Asura. Dan Tata pun terbang secepat mungkin. Di kerajaan Asura kali ini Hakim Pemburu Darah telah tiba. Dia pun berkata, sakit. Sungguh sakit. Mengapa hal ini harus terjadi? Karena pada saat ini Hakim Pemburu Darah melihat 3 utusan era kebangkitan telah mati di tiang gantungan. Sang hakim pun merasa bahwa mengutus orang biasa ke Asura itu benar-benar resiko yang besar. Padahal kedatangan mereka ke tempat ini adalah dengan niat yang baik. Namun hasilnya sang utusan malah dibantai. Ini benar-benar pembantaian yang dingin dan kejam menurut Hakim Pemburu Darah. Tatapan mata Hakim Pemburu Darah pun menjadi sinis dan penuh dengan kemarahan. Dan dia mengatakan, mereka tidak seharusnya berakhir seperti ini. Jika masih ada keadilan di dunia, para pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Semua orang setuju dengan ucapanku, bukan? Para anggota era kebangkitan pun berkata, itu benar. Keadilan di dunia ini harus ditegakkan, apalagi keadilan pada kasus pembunuhan. Semua harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Bongkar semua, supaya rakyat kembali mendapatkan kepercayaan. Sekali lagi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tegakkan keadilan dan hukum mereka yang bersalah. Namun rakyat Asura tidak menanggapi perkataan dari era kebangkitan itu. Mereka masih saja asik memasak dan makan. Melihat kelakuan para Asura itu, Hakim Pemburu Darah pun berkata, tolong serahkan pembunuhnya. Kami akan melakukan pengadilan secara terbuka dan adil. Namun para rakyat Asura itu tidak takut sama sekali. Mereka malah menatap Hakim Pemburu Darah dengan tatapan yang meremehkan. Sang hakim masih saja bertanya, apakah ada seseorang yang bertanggung jawab? Insiden pembunuhan itu adalah sesuatu yang serius. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa mentolerir perbuatan itu. Aku berbicara serius, dan ini bukan sebuah lelucon. Rakyat Asura masih saja terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari Hakim Pemburu Darah. Sang hakim benar-benar kesal, dan kini dia berkata, baiklah, tampaknya kelompok orang tertentu tidak bisa dibujuk dengan kata-kata. Kalian semua telah melihatnya, bukan? Bahwa kita telah mencoba yang terbaik dan bersabar. Hal itu kita lakukan bukan karena kita takut. Namun Raja Agung sangat membenci adanya konflik kekerasan. Dan dia paling tidak suka melihat ada pertumpahan darah. Namun Raja Agung juga berkata bahwa kekerasan mutlak adalah cara yang diperlukan untuk melawan kekerasan yang lain. Asura, kalian adalah klan yang biadab. Kalian telah membuatku tidak memiliki pilihan lain. Ini bukan salahku, tapi kalian sendiri yang memintanya. Ucapkan selamat datang pada kehancuran klan kalian.
yang pada akhirnya era kebangkitan yang sudah tidak bisa membujuk Asura dengan kata-kata pun kali ini telah memulai perang mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah klan Asura akan bisa dikalahkan dengan mudah? Dan apakah mereka akan terbantai seperti aliansi monster? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.